Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 0320013554. Ingin menjelaskan tentang pendekatan metode dan teknik pengajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman pada tahun 2016 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Metode audiolingual. Metode audiolingual sangat mengutamakan drill atau pengulangan. Metode itu muncul karena terlalu lamanya waktu yang ditempuh dalam belajar bahasa target. Dalam audiolingual yang berdasarkan pendekatan struktural itu bahasa yang diajarkan dicurahkan pada lafal kata dan pelatihan pola-pola kalimat berkali-kali secara intensif. Guru meminta siswa untuk mengulang-ulang sampai tidak ada kesalahan. 2. Metode langsung. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Tujuan metode langsung adalah penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah, seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Siswa diberi latihan-latihan untuk mengasosiasikan kalimat dengan artinya melalui demonstrasi, peragaan, gerakan, serta mimik secara langsung. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, menambah pengetahuan atau pemahaman, atau membuat suatu keputusan. 4. Metode produktif. Metode produktif diarahkan pada berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menuangkan gagasannya. Dengan menggunakan metode produktif diharapkan siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan menulis secara rutin. Semua gagasan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa komunikatif. Yang dimaksud komunikatif di sini adalah respon dari lawan bicara. Bila kita berbicara, lawan bicara kita adalah pendengar. Bila kita menulis, lawan bicara kita adalah pembaca. 5. Metode partisipatori. Metode pembelajaran partisipatori lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa didudukan sebagai subjek belajar. Dengan berpartisipasi aktif, siswa dapat menemukan hasil belajar. Guru hanya bersifat sebagai pemandu atau fasilitator. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Teknik bermain peran. Teknik ini dapat diaplikasikan saat mempelajari karya sastra. Misalnya, menganalisis naskah drama agar dapat menghayati karya sastra tersebut sehingga siswa dapat mempraktekkan bermain drama. 2. Teknik wawancara. Teknik wawancara juga dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia melibatkan berbagai jenis keterampilan. Salah satunya berbicara. Teknik wawancara sangat cocok untuk memperlancar keterampilan tersebut. 3. Teknik penyelesaian masalah. Salah satu teknik belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan adalah penyelesaian masalah. Teknik ini sangat cocok diterapkan untuk melatih siswa berargumentasi yang baik. Jenis materi yang dapat diaplikasikan dengan teknik ini adalah dengan menulis argumentasi. Misalnya, siswa
diberi rekaman tentang suatu permasalahan banjir dan bencana alam. Kemudian siswa diminta untuk menulis karangan cara mencegah banjir. 4. Teknik permainan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang pengajar agar siswa tidak bosan di kelas adalah memberikan siswa permainan. Permainan bisa juga digunakan sebagai salah satu teknik belajar bahasa Indonesia untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu materi. 5. Teknik pembelajaran di luar kelas. Sekali waktu mengajak siswa belajar di luar kelas akan membuat kesan yang mendalam bagi mereka. Misalnya saat menulis puisi. Dengan pengawasan dari guru, siswa dapat mencari inspirasi dimanapun asalkan masih di dalam lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.